Welcome back to Chop Tatsu. Di video kali ini kami akan melanjutkan alur cerita dari Satria Garuda Bima X di part keempat. Di part sebelumnya diceritakan Dimas yang tersesat di Dark Limbo demi mengetahui masa lalu Rei. Dan di saat yang sama tak diduga topeng besi tiba-tiba juga muncul di sana sehingga terjadi pertarungan di antara ia dan Bima. Beruntungnya Tiger Spirit dan Garuda Spirit muncul mengirim mereka kembali ke bumi. Dan berkat Bima Legend, Torga juga berhasil kembali ke bumi untuk membantu Bima mengalahkan Zoe. Sebelum kita ke alur ceritanya, kami tak bosan-bosannya mengingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah kisah selengkapnya. Desire Driver. Beberapa hari kemudian, Karax mulai merasa aneh dengan tingkah laku pemimpin mereka yang makin sering bermeditasi. Walau begitu, mereka tetap harus melanjutkan misi meski topeng besi sedang sibuk. Maka dari itu, Zakros dan Karax mencari orang yang kuat untuk dimasukkan Power Stone sintetis yang mereka curi dari Black Lord agar menjadi Super Kuranion yang bisa mengalahkan Bima. Pada suatu hari, Rei dan Randy bertemu dengan seorang pemuda dan mereka sempat mengira itu adalah Reza karena wajahnya yang sangat mirip. Namun dari informasi Tom diketahui bahwa pria itu bernama Nico Chandra, di mana ia adalah pemuda yang memiliki wajah mirip Reza yang merupakan seorang petinju yang kuat. Namun ia dikeluarkan karena tindakannya yang sangat barbar hingga melukai pelatihnya. Suatu ketika Zakros dan Karax bertemu dengannya dan juga mengira Nico adalah Reza. Walau begitu, mereka akhirnya memilih Nico untuk uji coba menjadi Super Kuranion. Di sana akhirnya Nico mengungkapkan alasannya sangat membenci Pak Hidayat atau pelatihnya pada Rei. Kebencian Nico pada Pak Hidayat menyebabkan Power Stone sintetis bereaksi sangat baik. Setelah menjadi Super Kuranion, Nico pun menjadi tak terkendali dan berusaha membunuh Pak Hidayat. Di saat genting, beruntungnya Bima dan Torga tiba di sana. Walaupun Nico berbeda dengan Reza, Rei tetap ingin menolong Nico dari pengaruh Power Stone itu. Di sana pertarungan mereka pun dimulai. Saat Bima mengetahui letak Power Stone itu, akhirnya Bima berhasil melepas Power Stone sintetis dari tubuh Nico berkat bantuan Pak Hidayat. Walau sudah diselamatkan oleh Pak Hidayat, namun hal itu tak mengubah sikap Nico terhadapnya. Hingga akhirnya Pak Hidayat malah terhisap ke dunia Zakros saat ingin menolong Nico. Pak Hidayat akhirnya ditahan oleh monster Karak dan Zakros. Di sana kedua monster itu menyadari bahwa pria tua itu memiliki kekuatan kecepatan. Setelah Karax menyatukan diri dengan Pak Hidayat, monster itu pun berevolusi dan mendapatkan kemampuan Speed Illusion. Setelah itu ia lantas menantang Bima dan Torga bertarung. Di sana kedua satria itu pun menjadi bulan-bulanan oleh monster itu. Bima dan Torga yang tak mampu mengimbangi kekuatan monster itu akhirnya menyadari bahwa Pak Hidayat ternyata telah menyatu dalam tubuh Karax saat ia melakukan perlawanan dari dalam setelah Karax mendapatkan serangan dari Bima Earth Mode. Dan untuk memisahkan tubuh Pak Hidayat dari Karax, Bima pun kembali ke wujud Storm Mode dan segera menyerangnya. Namun sayangnya Zakros tiba-tiba muncul menggagalkan serangan Bima dan membawa Karax mundur. Setelah melihat pertarungan sebelumnya, Nico pun mulai dilema dengan dirinya sendiri. Hingga di perjalanan ia bertemu paman yang mengira ia adalah Reza. Di saat yang sama ia mulai mengingat kenangannya bersama Pak Hidayat yang ternyata adalah ayahnya sendiri. Dan hal itu membuatnya sedikit merasa bersalah pada Pak Hidayat. Tak lama kemudian Zakros mengumumkan tantangannya pada para satria untuk menyelesaikan pertarungan mereka yang sempat tertunda. Di sini Rei sempat ragu karena kemampuannya setelah melihat jurus baru Karax sebelumnya. Sehingga Nico mengajukan dirinya untuk menjawab tantangan kedua monster itu karena ia merasa mampu mengimbangi kekuatan ayahnya itu. Beberapa saat kemudian pertarungan antara Karax dan Nico pun dimulai. Walaupun harus mengalami babak belur terlebih dahulu, namun Nico tetap bertahan melawan monster Karax. Di tengah pertandingan, ia mengingat pesan Pak Hidayat agar merasakan ritme lawan dengan sekujur tubuh untuk menghadapi Speed Illusion. Hingga akhirnya Pak Hidayat dapat diselamatkan dari tubuh monster Karax. Namun pertarungan belumlah berakhir. Dengan menggabungkan kekuatan Garuda Storm Crusher dan Ultimate Thunder dari Bima dan Torga, akhirnya Karax dan Zakros berhasil dipukul mundur. Sementara Nico dan Pak Hidayat akhirnya berdamai. Di kapalnya, topeng besi yang masih penasaran berusaha mengakses dunia satria. Namun Tiger Spirit yang menyadari hal itu berhasil menghalanginya. Karena itu, Rei dan Dimas juga tidak bisa mengakses dunia satria. Dan Rei merasa hal itu kemungkinan disebabkan oleh topeng besi yang tiba-tiba muncul ke dunia satria sebelumnya. Saat Rei dalam perjalanan untuk mencari jawabannya, tiba-tiba topeng besi muncul dan menantangnya bertarung.
Sementara Torga yang akan menyusul Rei tiba-tiba ditantang oleh Lady Mosa di suatu tempat. Sementara di sini topeng besi bermaksud memancing ingatannya yang masih samar dengan bertarung melawan Bima. Sementara di tempat berbeda, Bima dan Torga bertarung di saat yang bersamaan. Namun saat Bima terdesak, tiba-tiba Rexor muncul menggantikan Bima bertarung dengan topeng besi. Di sana Rexor memperingatkan Rei untuk membantu Torga yang sedang menghadapi Lady Mosa. Tanpa rasa curiga, Rei pun pergi menyusul Dimas. Dan terungkap ternyata Rexor bukan ingin menyelamatkan Bima, akan tetapi ia ingin berhadapan dengan topeng besi untuk memberitahu identitas topeng besi serta mengajaknya kembali ke kerajaan Fudo. Saat Bima telah sampai di pertarungan Torga, Lady Mosa tiba-tiba pergi meninggalkan mereka karena ia merasa tugasnya telah selesai. Di sana Rexor akhirnya mengungkapkan identitas topeng besi yang sebenarnya yang ternyata berkaitan dengan Satria Torga. Dari perkataan Rexor itu akhirnya topeng besi mulai menyadari sesuatu sehingga ia berencana untuk menemui Satria Torga. Malam harinya topeng besi akhirnya bertemu dan menantang Dimas untuk bertarung. Tak disangka pertarungan mereka pun imbang. Di tengah pertarungan topeng besi sengaja menyentuh Changer Torga berkali-kali untuk mengetahui masa lalunya. Saat Torga akan menghabisi topeng besi, tiba-tiba monster Karak dan Zakros yang menyamar menjadi Rei muncul. Di sana siasat topeng besi berhasil mengelabuhi Torga sehingga mereka menculiknya. Sementara Rei yang baru saja sampai di tempat itu ditemui oleh Rexor. Di sana lagi-lagi Rexor menjalankan tipu muslihatnya dengan memberitahu kelemahan topeng besi pada Rei. Agar Rei tak curiga, ia pun berdalih bahwa topeng besi adalah pengkhianat Fudo yang berarti ia juga merupakan musuhnya. Sementara di tempat berbeda, ternyata topeng besi membawa Dimas berteleportasi ke sebuah gedung terbengkalai. Di sana topeng besi bermaksud agar tak ada orang yang mengganggu pertarungannya dengan Torga sekaligus untuk mengembalikan ingatannya. Di pertarungan itu lagi-lagi topeng besi sengaja menyentuh Changer Torga berkali-kali hingga akhirnya Bima datang saat Torga hampir saja dikalahkan. Berbekal informasi dari Rexor tentang letak kelemahan topeng besi, akhirnya Bima dan Torga menyatukan kekuatan hingga mereka berhasil mengalahkannya. Saat mereka mengira topeng besi telah kalah, mereka pun dikejutkan di mana ternyata topeng besi belumlah mati. Akhirnya topeng besi berhasil mengingat semua masa lalunya berkat serangan sebelumnya. Ia bahkan bangkit kembali menjadi sosok Torga berwarna hitam dengan Power Stone sintetis yang disebut Evil. Dan semua itu ternyata merupakan rencana Rexor untuk membangkitkan kekuatan sejati topeng besi. Dan di sini akhirnya terungkap bahwa dahulu topeng besi adalah seorang Satria Torga yang sangat dipuja bahkan dianggap dewa karena selalu melindungi bumi dari monster. Namun karena merasa tak tertandingi, ia malah ingin menguasai dunia. Hingga akhirnya muncullah seorang satria baru bernama Bima Legend yang berhasil mengubur impian Torga. Torga pun akhirnya dihukum oleh harimau spirit dikurung dalam dimensi ruang dan waktu. Sampai akhirnya ia terdampar di dunia paralel dan diubah oleh Rexor menjadi prajurit Fudo dengan nama topeng besi. Di sini pertarungan mereka akhirnya berlanjut. Namun sayangnya kedua satria itu dengan mudah dihajar berkali-kali. Dan ternyata semua itu telah direncanakan oleh Black Lord sejak awal, di mana ia sengaja membuat topeng besi membenci Fudo dan para satria agar kekuatan kegelapan di tubuh topeng besi bangkit. Dengan kekuatan itu, Evil Torga bahkan berhasil merebut atlas milik Torga. Tak sampai di sana, Evil Torga juga akhirnya memanggil harimaunya yang bernama Titan. Dengan dua senjata harimau di lengannya, Evil Torga pun melancarkan serangan pamungkasnya hingga Torga dan Bima kembali ke wujud semula. Di sana beruntungnya mereka berhasil melarikan diri sebelum benar-benar dihabisi oleh Evil Torga. Namun di saat yang sama topeng besi juga menyadari bahwa dirinya belum bisa sepenuhnya mengendalikan kekuatan itu. Sementara di dunia satria, Bima Glitter dan Bima Legend menyadari pancaran kekuatan kebencian dari Evil Torga sebelumnya. Sehingga Randy memiliki ide agar Rei dan Dimas belajar bela diri pada seorang guru yang bertingkah aneh. Di sisi lain, Rexor berencana membangkitkan kembali Draconer. Dan di saat yang sama, Evil Torga mendatanginya dan menantangnya bertarung. Di pertarungan itu, kekuatan mereka pun imbang, sehingga Rexor mengajaknya kembali ke kerajaan Fudo. Namun tanpa memberikan tanggapan, Evil Torga lantas pergi bersama Karak dan Zakros. Sementara di padepokan silat, sang guru awalnya hanya menyuruh Rei dan Dimas mengepel lantai, menyapu halaman, dan memperhatikan tetesan air hujan. Di sana Dimas pun geram karena tidak mengetahui maksud dari sang guru. Di saat bersamaan, Lady Mosa tiba-tiba muncul mengacaukan bumi. Bima dan Torga pun tak ingin tinggal diam dan langsung memulai pertarungan dengannya. Setelah mengalahkan pasukan Kuranion, tak diduga kekuatan Lady Mosa meningkat saat terkena air hujan. Hal itu pun membuat Bima dan Torga kewalahan menghadapinya. Saat mereka benar-benar sudah terpojok, beruntungnya Lady Mosa tiba-tiba ditarik mundur oleh pesawat Fudo.
Hal itu pun membuat Ray dan Dimas terselamatkan. Namun melihat cara bertarung Bima dan Torga melawan Lady Mosa sebelumnya membuat sang guru kecewa. Sementara di markasnya, Rexor menarik Lady Mosa ternyata untuk memperkenalkan dirinya pada komandan baru pasukan Black Lord yang tak lain adalah Evil Torga atau Topeng Besi. Dan di sana juga tampak Draconer yang berhasil dibangkitkan kembali. Di bumi hampir seluruh kota terserang tumbuhan merambat berbahaya yang muncul akibat power spot yang dibuat oleh Fudo. Secara diam-diam Lady Mosa tak setuju Topeng Besi menjadi pemimpin mereka. Tak lama kemudian Lady Mosa muncul kembali untuk menantang Bima dan Torga bertarung. Namun saat Bima dan Torga menghadapi Lady Mosa, tiba-tiba muncul Evil Torga yang tak terima Lady Mosa melangkahi dirinya sebagai seorang komandan baru pasukan Black Lord. Di saat itu juga ia meminta Lady Mosa untuk mundur. Sedangkan Ray dan Dimas yang akan mengejar mereka dihentikan oleh sang guru. Di sana Ray dan Dimas lantas memohon pada guru untuk diajarkan menjadi lebih kuat. Namun sang guru hanya berpesan untuk mendengarkan suara hati mereka dan memahami apa tujuan mereka menjadi kuat. Karena sebagai seorang satria mereka tidak boleh bersikap egois. Akhirnya Bima dan Torga tersadar saat menghadapi monster Karak dan juga Zakros. Di mana saat bertarung mereka juga harus memikirkan orang lain terlebih dahulu dan melindungi seluruh penduduk bumi. Dengan keyakinan yang kuat akhirnya Karak dan Zakros berhasil dipukul mundur. Di saat yang sama Evil Torga muncul kembali dan pertarungan mereka pun kembali dimulai. Saat bertarung melawan Evil Torga, Rika berhasil menemukan power spot dibantu sang guru untuk menghancurkannya. Di sana Bima dan Torga sempat terdesak, namun akhirnya mereka menyadari kelemahan lawan dan menyerangnya berkali-kali di titik yang sama. Dan serangan itu akhirnya membuat Evil Torga kembali ke wujud aslinya sebagai Topeng Besi. Namun Topeng Besi tak ingin menyerah begitu saja. Ia pun bertekad akan kembali menyerang bumi dengan strategi yang baru. Setelah kekalahannya, Topeng Besi menyusun strategi dan mempersiapkan pasukan yang lebih kuat untuk mengalahkan Satria Bumi. Dengan mengingat kekalahan demi kekalahannya selama ini, menurutnya jika hanya dengan mengandalkan kekuatan saja, ia tak akan mampu mengalahkan Satria Bumi yang semakin bertambah kuat. Maka dari itu ia harus menemukan strategi yang jitu dengan memanfaatkan pasukan Fudo yang tak kalah kuat dari para satria. Hingga akhirnya terfikirkan oleh Topeng Besi satu kelemahan para satria, yaitu mereka tak akan mampu menghadapi monster yang di dalamnya terdapat jiwa manusia. Namun di sini Zakros merasa bahwa rencana itu sudah pernah dilakukan, dan hal itu percuma saja. Di sisi lain, di sini Topeng Besi masih berambisi menghabisi Fudo dan para satria agar ia bisa menjadi satu-satunya yang terkuat di alam semesta. Keesokan harinya, tiba-tiba Topeng Besi teringat tentang dunia satria yang masih terkunci. Untuk itu, ia berencana menerobos masuk dengan kekuatan anti satrianya. Dan sesampainya di sana, ia pun berhasil menerobos masuk. Di saat yang sama, Bima Legend pun muncul dan meminta izin pada Garuda Spirit untuk menghadapi Evil Torga yang merupakan musuh lamanya. Di sana akhirnya kedua satria itu pun bertemu. Setelah bernostalgia dengan masa lalu mereka, akhirnya pertarungan di antara mereka pun dimulai. Dan tak disangka Rika dan Dimas menemukan power spot di area kantornya. Sementara ternyata tidak mudah menghadapi Evil Torga yang saat ini sudah bertambah kuat. Di pertarungan itu Bima Legend pun kewalahan menghadapinya. Karena itu ia segera mengirimkan Helios pada Ray dengan membawa lonceng atau Darkzar-nya. Ray dan teman-teman yang sedang melihat power stimulus terkejut dengan kemunculan Helios itu. Menyadari ada yang tak beres, Ray dan Dimas pun segera pergi ke dunia satria. Setelah tak menemukan keberadaan Bima Legend di sana, Ray dan Dimas pun segera berubah dan memulai pertarungan mereka melawan Evil Torga yang sudah berada di sana. Namun sayangnya para satria itu pun dengan mudah diajar berkali-kali oleh Evil Torga, dan hal itu pun membuat Bima Legend mengalami kekalahan. Saat Evil Torga akan menghancurkan istana harimau, tiba-tiba Helios muncul menyelamatkan mereka. Setelah Helios memberikan kekuatan Darkzar milik Bima Legend pada Ray dan Dimas, Bima dan Torga akhirnya menyatukan kekuatan untuk melawan Evil Torga itu. Dengan bantuan kekuatan Bima Legend yang telah mati, akhirnya mereka berhasil mengalahkan Evil Torga hingga dunia para satria berhasil diselamatkan. Beberapa hari kemudian Rexor meminta Topeng Besi untuk mencari dark spot di bumi.
Setelah topeng besi sampai di sana, Bima dan Torga mencoba untuk memasuki tempat tersebut untuk melawan topeng besi yang sudah berubah menjadi Evil Torga. Namun mereka tak mampu melawan kekuatan kegelapan yang telah mengelilingi tempat itu. Di sana tak disangka ternyata kekuatan para satria diserap oleh Darksport seperti layaknya black hole. Namun anehnya di sana aura kegelapan itu hanya bereaksi pada para satria saja. Karena ternyata kegelapan itu telah dikendalikan oleh Evil Torga. Bahkan dengan kekuatan satria mereka tak mampu kabur. Sehingga mereka harus kembali ke wujud manusia agar bisa pergi dari tempat itu dan menyusun strategi. Setelah berhasil kabur, Randy, Ray, dan yang lainnya akhirnya menyadari kekuatan Power Spot mirip seperti Power Stone yang memiliki berbagai elemen. Karena hal itu juga Ray menduga bahwa kemungkinan Dark Spot bukanlah musuh mereka. Untuk itu mereka lantas memutuskan untuk pergi kembali ke sana. Namun sesampainya di sana ternyata Evil Torga sudah menanti kedatangan mereka. Tanpa basa-basi, Ray dan Dimas segera berubah dan kembali memulai pertarungannya. Namun sayangnya hal itu percuma saja, karena lagi-lagi Evil Torga berhasil menghajar mereka dengan mudah. Namun di tengah pertarungan, Bima dan Torga baru menyadari bahwa ada dua anak kecil yang mengikuti mereka dan terjebak dalam kekuatan Dark Power. Demi menyelamatkan anak-anak tersebut, Bima dan Torga akhirnya melepaskan kekuatan Power Stone untuk melindunginya. Di tengah serangan bertubi-tubi dari Evil Torga, ternyata Azazel yang menyadari kondisi mereka mengirimkan kekuatan Power Stone hitam dari dunia paralel kepada Bima dan Torga. Dengan kekuatan itu akhirnya Bima dan Torga berhasil mengendalikan Dark Power. Di sana mereka kembali bekerja sama hingga akhirnya Evil Torga dan Titan-nya berhasil dikalahkan. Suatu ketika orang tua Rena dan Randy berhasil menembus pintu dunia paralel. Namun sayangnya di detik-detik terakhir Rexor mengetahui keberadaan mereka di dunia paralel itu. Untuk itu mereka segera meninggalkan tempat di mana mereka memasuki dunia paralel dan segera menghilangkan jejak. Sementara di markasnya, Black Lord mengumumkan pada semua anak buahnya bahwa proyek Rifudo telah dicuri oleh manusia yang tak lain adalah orang tua Randy dan Rena. Dan setelah 20 tahun berpisah, ayah Randy menghubungi Randy dan mengajaknya untuk bertemu. Namun sebelum itu Draconer pun dikerahkan untuk membuat kekacauan sehingga akhirnya hal itu memaksa Torga dan Bima melakukan pertarungan. Dan tak diduga ternyata kemunculan Draconer hanyalah pengalihan perhatian agar Lady Mosa yang menyamar sebagai Amnestina bisa mengorek informasi dari Rena tentang kedua orang tuanya. Setelah Amnestina mengetahui Rena esok akan menemui orang tuanya, ia pun memberikan sebuah permata pada Rena. Keesokan harinya akhirnya Rena dan Randy bertemu dengan kedua orang tuanya. Saat pertemuan berlangsung, ayah Randy memberitahukan rahasia yang selama ini mereka simpan mengenai portal menuju dunia paralel. Tetapi dengan cepat pasukan Black Lord menyadari dan lantas menyerang tempat tersebut. Sementara Rena terhisap ke permata yang diberikan oleh Amnestina sebelumnya. Lalu di sana Rexor menghancurkan portal mesin yang telah orang tua Randy buat agar mereka tak mengacaukan rencana Fudo. Seketika itu juga Bima dan Torga memulai pertarungan dengan Rexor dan Draconer. Namun sayangnya mereka dengan mudah dibuat terpojok. Sebelum meninggalkan Draconer, Rexor menjelaskan bahwa Draconer tak bisa mati atau merasakan sakit. Walau begitu, Torga meminta Bima menemukan Rena dan ibunya melalui permata yang ditinggalkan Rena sebelumnya. Sementara Torga akan menghadapi Draconer. Setelah Draconer dikalahkan, di tempat berbeda Amnestina membuka identitasnya di hadapan Rena dan ibunya. Di saat yang sama Bima dan Atlas akhirnya menemukan keberadaan mereka. Namun saat ibu Rena akan dibawa oleh Lady Mosa, Rena pun mengajukan diri untuk dibawa ke dunia paralel menggantikan ibunya. Dengan segera mereka pun menghilang. Sementara Bima tak bisa berbuat apa-apa saat itu. Di sisi lain, Satria Naga merasakan kesedihan yang begitu mendalam saat Bima kehilangan Rena yang diculik ke dunia paralel. Lalu film pun selesai. Demikianlah alur cerita Satria Garuda Bima X Part 4 kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari kami.